Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita membahas soal nomor 2 pada tutorial gerak lurus dan gerak lurus beraturan. Pertanyaannya adalah, setelah 2 second dari keadaan diam, kecepatan benda menjadi 8 meter per second. Kemudian benda bergerak dengan kecepatan konstan. Waktu total dari kondisi diam yang dibutuhkan benda untuk mencapai jarak total 24 meter adalah titik-titik second. Nah, langsung aja kita kerjakan ya. Diketahui biar mempermudah. Biasakan teman-teman tuh menulis diketahuinya biar teman-teman tahu aspek-aspek apa aja yang sudah ada nilainya. Nah, yang pertama itu ada waktu. Nih, setelah 2 second, jadi kita tulis T sama dengan 2 second dari keadaan diam. Nah, keadaan diam berarti itu dianggap V0 karena dia awal mulanya gitu. Keadaan diam itu nilainya adalah 0 meter per second. Lalu kecepatan bendanya menjadi 8 meter per second. Nah, setelah ada perubahan, ada sebabnya, berarti dari diam dia menjadi bergerak. Nah, itu yang menjadi bergeraknya itu dianggap sebagai VT, kecepatan akhir biasanya itu namanya, dengan nilai 8 meter per second. Benda bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, bergerak dengan konstan berarti nilainya akan sebesar 8 meter per second terus sampai dia mencapai jarak total 24 meter. Nah, selanjutnya jarak totalnya adalah S total, yaitu 24 meter. Nah, yang ditanya adalah T total. Nah, gampang saja teman-teman langsung mencari nilai percepatannya terlebih dahulu. Nah, percepatan dari berapa percepatan yang dibutuhkan sehingga dia memiliki kecepatan akhirnya 8 meter per second. Pakai rumus sederhana, yaitu rumus pertamanya ini, VT sama dengan V0 plus, karena percepatan plus AT. Nah, dari sini teman-teman bisa tinggal masukin angkanya saja. VT-nya itu 8, V0 nya itu 0, ditambah 2A. Nah, jadi langsung aja ini ya. A nya itu sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4 meter per second kuadrat. Nah, untuk tugas pertama ini sudah ketemu kita. Nah, yang kedua, teman-teman harus cari jarak yang ditempuhnya dahulu selama 2 second. Nah, karena sudah diketahui T-nya sudah diketahui, V0-nya sudah diketahui, VT-nya juga sudah, dan percepatannya pun juga sudah diketahui ya tadi di sini. Teman-teman bisa menggunakan 2 rumus. Jadi pilih salah satu aja. Mau pakai yang S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat bisa. Ingin mencari nilainya dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS juga bisa. Nah, kalau saya mau menggunakan yang rumus ketiga, jadi langsung aja ditulis VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat 2AS, karena dia percepatan jadi positif ya percepatannya. VT nya itu 8 kuadrat sama dengan V0 nya 0 kuadrat ditambah percepatannya tadi 4 ya, dikali 4 dikali dengan S jarak. Nah, yang kita cari ini adalah jarak. 8 kuadrat yaitu sama dengan 64, ini 0 ditambah 8S. Langsung saja 64 sama dengan 8S.
Nah, S-nya ini S1. Ini kita anggap dia S1 ya. S1 ini adalah 64 dibagi 8 sama dengan 8 meter. Nah, ini 8 meter. Nah, selanjutnya kita cari lagi. Ini kan selama 2 second. Nah, selanjutnya teman-teman itu cari S2-nya. Jarak keduanya itu berapa? Gampang saja. Ini pakai rumus ini, S total sama dengan S1 ditambah S2. Tadi S totalnya sudah diketahui, yaitu 24. S1-nya 8, S2-nya belum diketahui ya. Nah, langsung saja kita bisa mengetahui S2-nya dengan cara 8-nya itu dipindah ruas ke sebelah kiri menjadi negatif. 24 dikurang 8 sama dengan S2. S2-nya berarti 24 kurang 8 itu adalah 16 meter. Ini S2. Nah, sudah diketahui ya S2-nya ya. Nah, selanjutnya teman-teman cari waktunya. Waktu ditempuh untuk 16 meter itu berapa? Nah, karena dia tadi dikatakan kecepatan konstan, untuk selanjutnya berarti ini namanya GLB. GLB pakai rumus yang S sama dengan V dikali T. Nah, teman-teman tinggal bisa dimodifikasi dari S sama dengan V dikali T. Karena yang kita ingin ketahui adalah T. Ini ya, ingin diketahui T. Jadi V-nya ini dijadikan pembagi dari S. Jadi S per V sama dengan T. Nah, dari sini kita sudah tahu ya. Berarti selama 16 meter ini dia GLB karena dia konstan. Bergeraknya konstan dengan jadi kecepatannya akan sama. Nah, gampang aja, nggak usah dianggap pusing ya. 16 ini dimasukkan ke jarak sebagai jarak. 16 dibagi 8. 8 itu kecepatan konstannya sama dengan T. 16 dibagi 8 hasilnya 2 second. Nah, ini T2 ya. Yang tadi itu T1 yang diketahui tadi ya. Nah, sudah ketemu T1 T2-nya, baru kita cari T total. T total yaitu T1 ditambah T2 sama dengan T1-nya tadi 2, T2-nya 2 second juga. Nah, jadi totalnya adalah 4 second. Nah, gitu aja. Gampang kan untuk cari T totalnya. Jadi teman-teman ya harus menganalisis dulu apa saja yang diperlukan, apa saja yang diketahui, sehingga teman-teman bisa menemukan hasil akhirnya dengan mudah. Nah, begitu saja untuk pembahasan soal nomor 2. Semoga bisa dipahami dengan mudah. Selanjutnya kita akan membahas soal yang ketiga di video selanjutnya.